Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelumnya tanggapan sahabat mitra dan bapak yang lain, terlebih dahulu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Pengawas TK Sekecamatan Ibu yang kami hormati, kepada Bunda PAUD Desa Semukan yang kami hormati, teman-teman pejuang pendidikan dari komunitas praktisi Lor Semowo, teman-teman pendidik TK dan PAUD yang kami banggakan, dan tidak lupa Dewan Guru di TK Praktik Semukan di sekolah ini yang sangat kami sayang. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, kita dapat berkumpul di ruangan TK Praktik Semukan ini untuk melaksanakan presentasi saya tentang budaya positif yang akan kami keluarkan kepada teman-teman semua dengan tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma. Sebelum kami mulai, perlu kami sampaikan ibu-ibu semua bahwa di sini nanti saya akan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat bagi panjenengan semua, yaitu tentang budaya positif. Akan kami sampaikan sampai di akhir nanti. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di lembaga panjenengan semua. Bisa kami mulai, ibu-ibu semua? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan ini adalah aksi nyata tugas saya di modul 1.4 dengan judul yang akan kita bahas, kita kupas di sini adalah budaya positif. Aksi nyata ini kami disusun oleh saya, Kusmiati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang. Yang pertama akan kami sampaikan adalah konsep inti budaya positif terdiri dari 8 komponen. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kedelapan komponen ini nanti akan kami jelaskan satu persatu di slide berikut. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah ada 6 poin di sini. Yang pertama adalah seorang pelajar harus memiliki sifat mandiri, berpikir kritis, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ke-6 komponen ini bisa diputar, ya? Tidak harus mandiri yang di depan, tapi semua ini adalah sangat penting yang harus dimiliki anak-anak dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya di usia dini. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada 2 kolom di sini. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nanti kita lihat bedanya antara kolom 1 dan kolom 2. Nanti bedanya di mana? Yang nomor 1 adalah realitas kebutuhan kita sama. Di sebelah sana tentang teori kontrol dunia ada realita kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan yang sebelah sana setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Poin ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di sisi lain, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang terjadi di
berpihak pada kita, harus sama dengan apa yang kita rasakan dan kita perjuangkan. Yang keempat adalah perilaku buruk dipandang sebagai sebuah kesalahan. Yang sebelah kanan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi segala sesuatu yang menjadi sebuah kesalahan pasti ada sebabnya, dan semua memiliki latar belakang dan tujuan masing-masing. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang sebelah kanan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Beda gitu, Bapak Ibu bisa bedakan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Yang sebelah sana, model berpikir menang-menang. Bisa kita pahami dengan Bapak Ibu antara sebelah kanan dan sebelah kiri bedanya, ya? Itulah paradigma sebuah perubahan menurut teori kontrol. Lanjut. Selanjutnya adalah disiplin positif. Yang disebut disiplin positif itu apa sebenarnya? Sebenarnya setiap hari kita sudah melaksanakan disiplin positif ini. Hanya sekarang bahasanya lebih keren. Kalau dulu namanya peraturan, atau di dalam kelas adalah mempunyai tata tertib. Itu di mana saja, di dalam jenjang apapun, baik itu PAUD, KB, TK, SD, SMP sampai SMA, itu semua pasti ada peraturan di dalam kelas. Namun sekarang bahasanya adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi dalam sebuah lembaga menerapkan sebuah disiplin itu untuk mempunyai suatu tujuan. Apa yang dituju dari nilai-nilai yang kita yakini? Karena setiap lembaga, setiap sekolah saya tahu pasti visi dan misinya berbeda, tujuannya juga berbeda dengan latar belakang sekolah masing-masing. Dan kita sebagai pendidik adalah pamong atau penutur, kita tidak bisa memberikan ancaman atau hukuman kepada anak-anak. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang disiplin positif dalam slide selanjutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita semua sebagai guru, saya yakin semua punya tujuan. Tujuannya apa di situ? Pastilah yang akan kita dituangkan dalam visi sekolah tersebut. Anak akan saya jadikan apa? Poin-poin apa yang harus dikembangkan? Seperti tadi yang saya sampaikan dalam profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, itu semua yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Apalagi untuk anak usia dini yang menjadi dasar dari pendidikan mereka adalah bermoral dan berperilaku baik, itulah yang paling utama. Lanjut. Tadi yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi dalam kita memberikan nilai-nilai kebajikan kepada anak itu, kita tidak boleh memandang dari agama, bahasa ataupun latar belakangnya, tetapi semua harus kita anggap sama, kita perlakukan sama. Jadi dalam suatu sekolah, misalnya sekolah tertinggi seperti sekolah kami adalah sekolah nasional yang tidak boleh menolak
murid dari agama yang berbeda. Jadi di sini juga ada yang agama Katolik, ada yang agama Islam, kami perlakukan sama. Dan kami pun menerapkan belajar agama dengan menghadirkan seorang guru juga dari guru agama Katolik. Contoh nilai kebajikan institusi dalam organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam semua ini adalah yang harus dimiliki anak-anak sejak usia dini yang menjadi tanggung jawab seorang guru untuk menanamkannya tanpa kita melihat dari agama, bahasa maupun latar belakang anak tersebut. Itu mau anak yang sugih, anak yang orang duit, dari latar belakang ekonomi seperti apapun, anak kita perlakukan sama untuk ditanamkan yang masuk dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang kedua adalah Ibu Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah yang masuk dalam sosial emosional anak yang wajib kita tanamkan nomor 1. Kalau yang lain mungkin bisa mengikuti, tapi ketika rasa empati, rasa toleransi yang kesemuanya masuk di sini dan kita tanamkan, insya Allah nanti dalam perkembangan dalam bidang yang lain anak-anak sudah bisa berjalan, bisa mengikuti seperti apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah diri, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Di sini semua sudah kita pelajari semua tentang nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Jadi jika ada yang indigo, pulang PKW gampang seperti misalnya nyanyi ngeplok-plok, itu salah ibu-ibu. Kalau zaman sekarang tidak ada nek bocah yang diwarai nyanyi ngeplok-plok ya sekolah mesti orang lain. Yang kita tekankan pertama kali adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi seorang guru harus memiliki karakter yang harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Karena kita sebagai guru adalah sebagai model. Kalau di TK anak-anak adalah masa-masa menunggu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itulah yang mereka rekam, yang akan menjadi mindset dalam diri anak-anak itu sampai ke jenjang yang selanjutnya. Jadi sampai kuliah pun anak-anak itu akan mengingat apa kata guru TK-nya. Itu yang menjadi PR bagi kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan dan menjalankan nilai-nilai kebajikan tersebut. Sampai pada kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi anak-anak sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Kalau dulu atau ya sebelum saya mengikuti guru penggerak itu, kebutuhan dasar manusia yang makan, sandal dan papan, makanan, baju dan rumah. Tapi sekarang di sini beda. Kita lebih pada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi tidak sekedar besok makan karo nganggo kami di omah bumio, tapi yang lebih penting adalah keadaan fisiologis dan psikologisnya. Jadi apa yang dibutuhkan manusia sebagai dasar kebutuhan yang paling mendasar itu apa? Lanjut. Ini dia 5
kedua kesenangan, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima adalah kebebasan. Kita sebagai manusia kita butuh yang namanya penguasaan. Kesenangan jelas, kebutuhan seorang wanita, seorang ibu. Selain bisa makan, bisa menghidupi anak-anak, kita juga butuh perlindungan, butuh keamanan. Kita juga, ibu-ibu juga butuh kelambiannya, butuh skincare juga, butuh kendaraan untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Agar kita bisa bertahan hidup, caranya bagaimana? Kita juga harus bekerja, kita harus berusaha. Di caranya kita bisa tetap urip. Yang keempat adalah kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan, mungkin dengan punya uang banyak, punya keluarga yang bahagia, tapi kebutuhan yang paling mendasar manusia adalah disayangi. Baik itu seorang ibu, itu seorang anak, kita mau selalu disayangi dan diterima di mana saja, baik itu di keluarga, di masyarakat, ataupun dalam komunitas apapun yang kita dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kita bebas terus duwe anak wis gede-gede terus dolan sak itu bukan seperti itu nih. Tapi kebebasan adalah kebebasan kita dalam menentukan sebuah keputusan dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kalau kita sebagai pendidik adalah kebebasan dalam memilih apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Selanjutnya, adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada dua kolom, yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Penguatan jangka pendek. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga adalah stimulus atau respon. Ketika anak diberikan stimulus atau respon yang baik, murid akan menghormati dirinya dan belajar menghormati orang lain. Jadi ketika anak-anak itu kita sayangi, kita hargai, kita tuntun, pasti mereka akan balik menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Beda dengan perlakuan kita jika anak digetak-getak. Ini bukan yang di guru, di rumah juga seperti ini. Seorang ibu sering getak-getak putranya, nanti akan kita lihat bedanya. Hasilnya mereka akan seperti apa? Ketika mereka tidak bisa atau tidak boleh mengeluarkan pendapatnya, tidak bisa menyalurkan minatnya, anak itu akan kembali menjadi seorang pendendam yang tidak bisa menghargai orang lain. Jadi jangan salahkan anaknya kalau sampai terjadi hal seperti itu. Murid menghormati peraturan. Dalam restitusinya adalah teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi di sekolah dia selalu mengikuti peraturan yang sudah diberikan dari sekolah, tapi anak juga harus bisa memegang kontrol dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika dia sadar dengan kesalahan apa yang dia lakukan, itulah restitusinya, dia semangat untuk memperbaiki. Oh berarti aku kalau seperti ini aku salah. Dia akan sadar dari sendirinya dengan jalan restitusi tersebut. Kalau dengan konsekuensi, dia akan kehilangan waktu, dia akan selalu berbuat seperti itu terus tanpa dia akan menyadari aku salah yang begitu, aku kok disenai kalau ibu, aku kok disenai kalau ibu. Tapi dengan restitusi, anak pasti akan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu.
adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa? Ini pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata Goshen tahun 2004. Jadi restitusi itu adalah kita membuat sebuah action untuk menyadarkan anak-anak dari kesalahannya, tapi dengan cara yang bijaksana. Bukan dimarahi, bukan dihukum, bukan diundang-undang kesalahannya, tapi kita dengan restitusi. Nanti kita akan sampai pada materi ini, kita kupas satu-satu. Dan ciri-ciri restitusi adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya anak-anak yang sudah berbuat salah terus dimarahi bu guru itu sesuk berbeda. Misalnya dari bu guru nampak ya, takut, ada rasa takut, ada rasa terancam. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak ditawari karena kayak begini. Orang, kowe kudu ngene. Karena kamu udah salah, kamu harus begini. Itu salah. Selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bocah ini kok senangannya ngamuk, sama guru ngamuk, sama teman-teman ngamuk, mereka kebenaran. Sebenarnya kebutuhan dasar apa dia yang belum terpenuhi? Nah, ini yang menjadi evaluasi bagi seorang guru yang harus dicari sumbernya. Di mana? Kok terjadi kesalahan seperti ini? Anak punya karakter seperti ini, sebenarnya kebutuhan dasar apa dari yang tadi saya sampaikan, 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang belum didapatkan anak dalam keluarganya ataupun di sekolah. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi yang kita harapkan adalah anak bisa menyadari, sadar diri, oh aku ini salah. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ada karakternya yang ditekankan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Kita mencari solusinya. Oh, sesuk meneh ben ora ngamuk itu sebenarnya kita harus seperti apa? Nah, ketika ada anak yang ngamuk, itu guru harus mempunyai trik. Iya, caranya ben anak itu bisa kembali, bisa bersosialisasi dengan teman-teman, juga dengan guru, dengan hati dia yang bahagia. Bukan karena terpaksa, bukan juga karena misalnya nangis mergolek-mergolek kesel, tapi dia bisa berubah atas kesadaran dirinya sendiri. Yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini biasanya yang kita hadapi sehari-hari ketika anak itu berbuat salah. Mesti kancanya terus melu-melunya lagi. Bukan mau sing salah kayak gubuk, akhirnya dia akan menarik diri dari kelompoknya. Aku sering kan duwe konco. Nah, biasanya kalau guru ditambahi, nek nakal sesuk ora ono kancane. Nah, terus kamu bakal guru semua. Ya toh? Nah, ketika anak berbuat salah pasti akan kita tambahi dengan kata-kata seperti itu. Tapi dengan restitusi kita akan bisa mengembalikan mereka kepada kelompoknya masing-masing. Kita biasanya kalau anak-anak biasanya berkumpul dengan teman-temannya, ketika dia rumongso aku salah kan terus melawan ngedai kancane, biasanya seperti itu. Lanjut. Ada perbedaannya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Salah satu contoh, salah satu contoh kasus anak yang buang sampah sembarangan. Bagaimana seorang guru untuk mengembalikan restitusi anak yang berbuat kesalahan melanggar kebajikan kelas dengan membuang sampah sembarangan. Di dalam kelas kan pasti ada. Kalau dulu namanya peraturan, yang namanya sekarang ada kebajikan. Di dalam kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini contoh yang paling real, paling kecil yang kita hadapi sehari-hari. Kalau kita menerapkan hukuman, anak yang buang sampah itu guru akan menghukum anak dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Nah, ini gurunya pasti akan marah-marah dan muridnya jadi apa kalau gurunya marah? Muridnya jadi takut. Kalau kok buang sampah nakal
menurunnya sampai. Nah seperti itu. Tapi kita pasti akan refleks, kita pasti akan marah. Tapi dengan ini, dengan segitiga restitusi nanti kita akan belajar. Yang kedua adalah previous problem. Guru memberikan konsekuensi untuk membuang sampah semua kelas di tempat pembuangan sampah. Jadi ini bukan hukuman nih. Kalau hukuman itu bersifat fisik, menyakiti. Tapi kalau saat ini wong buang sampah sembarangan, sekarang kamu harus membuang semua sampah yang ada di kelas-kelas itu ke tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi anak punya tanggung jawab. Gurunya tegas, tapi siswa tetap menghormati. Jadi tidak marah. Bedanya tegas dan marah itu beda. Kembali pada 9 pilar karakter ini adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan meminta anak didik untuk mengambil sampah yang dia buang dan dimasukkannya ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi yang terakhir adalah bukan memberikan ini buang sampah kabeh, tapi hanya mengambil satu yang tadi kamu buang, bukan di tempat sampah sekarang diambil, dibuang di tempat lain. Beda kalau boleh ibu dari yang ini dan ini dan ini. Jelas bedanya ya? Dengan hukuman seperti apa? Yang tengah dengan konsekuensi seperti apa? Dan dengan yang terakhir dengan 9 pilar karakter adalah anak akan aku mulai buang sampah ke kono, wadahnya nang kono, berarti aku harus tak ambil, tadi yang saya buang harus saya ambil, saya masukkan ke tempat sampah yang sudah disediakan. Nanti hasilnya pasti akan berbeda. Boleh dipraktekkan besok, mulai besok. Mau lanjut. Ini adalah posisi kontrol seorang guru ketika menghadapi sebuah kesalahan pada anak didik yang terjadi setiap hari. Ada yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat adalah sebagai manajer, dan yang kelima adalah sebagai pemantau. Lanjut. Inilah versinya. Sebagai penghukum, guru yang sebagai dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kata-kata yang akan dikeluarkan adalah seperti ini: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi anak merasa dihukum. Kalau hukuman itu pasti secara fisik. Tapi kalau di TK nggak mungkin ya ada yang sampai mengambil ke fisik itu nggak mungkin terjadi. Nggak ada yang anak yang suruh berdiri di depan kelas lama itu ada. Yang kedua adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau guru akan berkata seperti ini: kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Anak ditanya kembali, kamu tadi sudah berbuat salah apa? Nah, anak akan mengingatnya. Ini sebagai pemantau. Ada lagi pembuat merasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu nih, bu guru kecewa sekali sama kamu. Ketika bu guru merendah dengan kata-kata seperti ini, anak akan semakin merasa bersalah. Ya Allah, aku sampai pernah membuat bu guru sedih. Aku sampai membuat bu guru berkata seperti itu. Meskipun mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi mereka akan berasa seperti itu. Mereka akan selalu merasa bersalah. Oh, aku sudah berbuat kesalahan yang saya ulang-ulang. Yang keempat adalah guru sebagai teman. Kalau sebagai teman diajak dirangkul, anggap saja kita seumuran. Ayolah yang ngetek buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Oke, berbuat kesalahan itu wajar. Sekarang nggak apa-apa. Nah, ayo mulai sekarang kita belajar ngetek. Itu adalah sebagai teman. Yang ketiga, yang kelima adalah manajer. Guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini akan bedanya lebih jauh. Sebagai manajer, guru bertanya, kamu tahu salah kamu di mana? Ketika anak ditanya seperti itu, pasti dia akan menjawab dengan jujur. Yang ini sudah saya praktekkan kali ini. Anak-anak berusaha dengan jujur. Beda kalau dengan dibentak-bentak.
dia akan semakin takut, dia akan tidak akan jawab. Tapi dengan manajer ditanya kesalahan kamu di mana, nah, ditanya apakah kamu siap untuk memperbaiki kesalahanmu, pasti anak-anak kan menjawab bisa dulu. Seperti itu, yakin. Oke, lanjut. Nah, kita menuju ke keyakinan kelas. Tadi dari segi berbagai kesalahan dan cara guru menghadapinya, kita sampai pada keyakinan kelas. Kenapa? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu itu peraturan, tapi sekarang menjadi keyakinan. Keyakinan ada sesuatu yang diyakini kalau itu pembuatnya adalah di sekolah, yaitu ada guru, murid, dan kepala sekolah. Nah, nanti kalau di TK itu kita bisa melibatkan sampai ke Bunda PAUD, sampai ke pengurus komite, dan akhirnya sampai ke pengawas sekolah juga. Ini bukan hal yang sepele, meskipun hanya peraturan. Kalau di TK hanya peraturan hal-hal yang ringan, mungkin dengan menyayangi teman, tidak boleh masuk sekolah terlambat, tidak boleh buang sampah sembarangan, harus menjaga kesehatan. Itulah yang menjadi pembiasaan anak sehari-hari. Tapi untuk melakukan dan melaksanakan itu bisa berjalan dengan baik, kita harus punya ilmunya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau ini jelas peraturan ya, karena untuk keselamatan diri ketika kita mengendarai motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini juga peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas itu rasa ulang-ulang. Dari beberapa poin yang mudah dilaksanakan dan membuat kita nyaman. Yang ketiga, berupa pertanyaan universal. Yang keempat, dapat diterapkan di kelas tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan, sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, kita tinjau kembali. Oh, ini apakah masih efektif atau tidak? Tapi saya rasa kalau di TK dan di PAUD itu konsisten ya, apa yang kita terapkan pada anak-anak itu insya Allah akan bisa berjalan sampai kapanpun. Beda kalau yang di SMA, kalau yang di SMA apalagi SMA yang militer itu kan peraturannya sangat ekstrim. Itu setiap tahun bisa dirubah. Seperti kemarin waktu saya lomba 2 itu saya satu kelompok itu sama guru tarungan Nusantara. Jadi antara TK dengan SMA, kok SMA-nya SMA militer dan Rono kalau di TK tidak bisa menerapkan seperti itu. Ini karena mereka adalah peraturan kebajikan disiplin yang dipaksa. Jadi ada anak terlambat, ya suruh usaha, nggak kuat ya harus kuat. Karena itu merupakan sebuah seperti wajib harus dilaksanakan seperti itu. Kalau di TK kan beda. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi suatu hal-hal yang positif. Jadi untuk membuat tadi yang berupa pertanyaan universal itu tadi tidak dengan kata-kata tidak boleh. Tapi seperti kalau kita membuat apa itu pertanyaan pengambil, mari buang sampah pada tempatnya. Mari disiplin waktu dengan berangkat sekolah pada waktunya. Yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi sehingga orang guru metok. Tapi sudah saya sampaikan tadi, ada guru, warga sekolah. Kalau di TK juga wali murid itu wajib. Ketika kita menerapkan makanan sehat itu juga dengan bantuan dan hadir dari wali murid. Kalau kita menekankan harus makan makanan sehat, tidak boleh bawa uang jajan sembarangan, tapi tanpa dukungan dari wali murid dan orang tua sama itu tidak bisa berjalan. Kita makan harus makan sayur, harus makan yang
sehat, tapi boleh digawani tetap digawani sarini, digawani ayam Kentucky juga sama saja. Jadi kita juga harus menanamkan rasa itu tanggung jawab orang tua untuk diterapkan pada anak-anaknya. Oke, lanjut. Nah, inilah yang disebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah memiliki 3 sisi yang dalam setiap sisinya merupakan langkah dari kita untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Dalam sisi yang paling bawah, garis merah yang datar adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi ketika kita mendekati anak, kamu berbuat salah seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga dulu pernah seperti ini. Sekolah terlambat juga pernah. Buang sampah pada tempatnya juga pernah. Jadi kita intinya tidak boleh memojokkan anak. Itu agar identitasnya stabil. Yang sisi miring sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, dia pasti punya alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tadi dalam pendekatan 5 kontrol tadi, kata-kata atau pertanyaan yang disampaikan adalah harus sesuai dengan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya kamu maunya apa? Itu kita cari jalan keluarnya, kita cari solusinya. Yang ketiga adalah sisi miring sebelah kanan, menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah kita buat tadi ditanyakan kembali. Dalam sekolah ini punya keyakinan kelas apa? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di kelas ini kan punya keyakinan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, tapi kenapa kamu melanggar keyakinan itu? Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Pertanyaan seperti itu. Tiga sisi yang merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan restitusi, segitiga restitusi tersebut. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Terima kasih. Dunia tadi apa yang saya sampaikan dari tentang budaya positif. Terima kasih ibu-ibu semua, semoga bermanfaat. Saya di sini sebagai teman-teman panjenengan semua hanya mentransfer apa yang saya dapatkan, dan nanti akan direfleksi, akan diberikan penguatan dari ibu pengawas. Bila nanti ada pertanyaan bisa kami jawab. Jika kami belum bisa menjawab, nanti saya cari jawabannya dulu. Dari saya banyak salah, banyak kata dan sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.